Salam dunia satu keluarga. Jadi ini saya akan memulai dengan pertemuan pertama pada mata kuliah harmoni dasar. Jadi, capaian dalam mata kuliah harmoni dasar yaitu ilmu harmoni dasar pada penyusunan nada-nada dalam susunan vertikal dalam bentuk akord primer dan balikan. Yang kedua, ilmu harmoni dasar untuk membuat iringan sederhana atau harmoni dasar dari melodi lagu dalam pembuatan aransemen dan komposisi musik. Topik pembahasan satu semester dari mata kuliah harmoni dasar yaitu tangan nada mayor dan minor, pengenalan akord mayor dan minor, penulisan dan perencanaan bentuk harmoni 4 suara, progresi akord dominan tonika dalam posisi dasar, progresi akord tonika subdominan dalam posisi dasar, progresi akord subdominan dominan dalam posisi dasar, progresi akord-akord trinada dalam posisi pembalikan pertama dan kedua, dan terakhir akord dominan 7 baik posisi dasar maupun pembalikan pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pengantar harmoni. Apa itu harmoni? Ilmu harmoni dasar adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan nada-nada pada umumnya dimengerti dan dipahami sebagai pengetahuan teori tentang akord-akord pokok dan progresinya. Dan sebagai ilmu pengetahuan, tentu seluruh materinya disusun sedemikian rupa agar mudah dipelajari. Sebagai ilmu yang sangat penting dalam seni musik, pengetahuan harmoni merupakan ilmu yang implementasinya terdapat dalam aransemen, penciptaan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan musik. Ilmu harmoni musik digali oleh para analisis bidang harmoni melalui berbagai penelitian atas karya-karya musik, dimulai dari zaman musik homofoni hingga zaman Renaissance dan tahap perkembangan ilmu harmoni awal. Dalam pandangan estetika, harmoni merupakan identitas, menjadi suatu ide, gagasan tentang kebudayaan kehidupan manusia. Ketenangan, kedamaian, keberanian, kepahlawanan, nasionalisme, dan lain-lain sebagainya yang menjadi bagian dinamika kehidupan manusia disimpulkan dalam bentuk-bentuk akord dan progresinya. Harmoni musik merupakan identitas dari suatu masyarakat yang menjadi ciri dari suatu kebudayaan. Pentingnya harmoni merupakan suatu teori yang harus dipelajari. Melalui harmoni akan ditentukan bagaimana estetika musik yang sejati. Seperti pada umumnya bidang seni, ilmu harmoni dipelajari dengan cara berpikir holistik, intuitif, dan kreativitas. Cara berpikir holistik adalah usaha memproduksi musik secara tertulis menjadi suatu bentuk yang imajiner. Intuitif dalam prosesnya menghasilkan hasil seni yang imajinatif, dan kreativitas merupakan bakat yang dimiliki oleh seorang musisi yang akan digunakan dalam kegiatan pengkaryaan. Teori harmoni dimulai dari pembentukan triad atau akord 3 nada, baik dalam tangan nada mayor maupun dalam tangan nada minor. Akord-akord pokok seperti akord tonika, subdominan, dan akord dominan adalah bentuk keselarasan. Nada-nada yang disusun secara vertikal berdasarkan tangan nada, dan akord-akord pokok inilah yang sebenarnya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dalam seluruh karya musik. Karena akord-akord pokok ini pada umumnya memiliki fungsi atau pengaruh yang kuat, luas, dan tegas, sekaligus memiliki sifat yang tenang, sehingga akord-akord ini pada umumnya dijadikan sebagai tempat singgah yang utama. Jenis-jenis dan macam-macam akord. Macam-macam dari akord yang pokok itu adalah akord tonika, subdominan, dan akord dominan. Jenis masing-masing akord pokok ini adalah sebagai berikut. Pertama, akord tonika yaitu akord tingkat 1 dalam tangan nada mayor dan akord tingkat 1 dalam tangan nada minor. Pada tangan nada mayor, angka satunya dilambangkan dengan angka 1 Romawi besar. Dan kemudian pada akord minor itu ditandai dengan
huruf I. Kedua, akord subdominan, yaitu akord tingkat 4 dalam tangan nada mayor. Akord tingkat 4 dalam tangan nada minor dilambangkan dengan huruf Romawi besar pada tangan nada mayor, dan akord tingkat 4 ditandai dengan huruf Romawi kecil dalam tangan nada minor. Ketiga, akord dominan, yaitu akord tingkat 5 mayor, dan juga akord 5 minor dilambangkan dengan huruf Romawi besar pada akord mayor dan dilambangkan dengan akord Romawi kecil pada tangan nada minor. Tujuan utama pemahaman materi kuliah ilmu harmoni 1 ini antara lain adalah pemahaman dasar tentang macam dan jenis akord pokok dan progresinya. Kemudian pemahaman dasar tentang berbagai cara, teknik, strategi sesuai dengan peraturan-peraturan pembentukan dan progresi berbagai macam serta jenis akord-akord pokok. Pemahaman tentang nilai dan sifat serta karakter dari berbagai macam dan jenis akord-akord pokok dan progresinya. Memperoleh kemampuan imajinasi atas berbagai macam konsep akord pokok dan progresinya melalui latihan soal-soal yang disediakan di dalam bahan ajar ini. Selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan harmoni musik. Sejarah harmoni musik itu dimulai dari musik homofoni dari tahun 0 hingga 1200 Masehi. Cantus Planus adalah tradisi musik gereja yang tinggi sifatnya. Sejenis nyanyian monofonik yang merupakan susunan teks dari liturgi gereja. Berkembang di seluruh Eropa sebelum tahun 1000 Masehi. Hanya terbatas kepada beberapa nada. Kata-kata kantus disusun menurut irama dan dalam fase-fase tanpa struktur metrum. Ciri dari Cantus Planus abad ke-13. Yang pertama yaitu kantilasi bernyanyi pada suatu nada saja yang dimulai dan diakhiri dengan fase yang terdiri dari beberapa nada lain yang dipakai untuk membaca Alkitab. Kemudian Mazmur responsorial, ketika jemaat mengulangi salah satu ayat dari Mazmur sebagai refren atau respon terhadap ayat-ayat lain yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi solo. Mazmur Haleluya yang berarti puji Tuhan, yang dinyanyikan setiap ayat Mazmur oleh solois. Mazmur antifonal dinyanyikan oleh jemaat dan solois bergantian setiap ayat secara bersaut-sautan. Traktus Sebah Mazmur yang bersifat renungan yang dinyanyikan sesudah pembacaan Alkitab. Kemudian Jubilus, sebuah melodi melismatik tanpa kata-kata yang dinyanyikan dengan riang. Itulah ciri-ciri dari Cantus Planus pada abad 1 sampai 3. Kemudian perkembangan notasi musik sampai abad ke-8, seluruh repertoar Cantus Planus di Eropa Barat disajikan melalui tradisi lisan. Sampai abad ke-9, repertoar Cantus Planus Gregoria diciptakan dan menjadi standar di seluruh gereja Roma. Musik polifonik awal sering disebut dengan organum dalam risalah-risalah teoritis. Ada anggapan bahwa istilah musik organum berasal dari pemakaian organ. Dokumentasi mengenai tradisi musik Yunani kuno memperlihatkan penggunaan heterofoni, yaitu dua pemain yang membuat improvisasi pada melodi yang sama dan saat yang sama. Polifoni terjadi karena perbedaan jenis suara yang dimiliki manusia seperti SATB, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Pendapat para ahli teori awal musik polifonik yaitu pendapat para ahli mengenai teori awal musik polifonik, yaitu yang pertama kemungkinan sumber dari dalam musik rakyat dengan pemakaian nada yang berbunyi terus-menerus. Yang kedua yaitu polifoni ditemukan secara kebetulan.
Kemudian yang ketiga yaitu pemakaian polifoni dihasilkan dari filsafat tentang kemungkinan nada-nada yang berbeda interval yang berbeda dibunyikan secara bersamaan. Jadi, demikian untuk video materi kuliah pertama. Nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana cara menulis harmoni 4 suara. Terima kasih.